Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thank you banget ya masih bisa jalan di channel YouTube kita. Kita lanjutkan lagi dengan yang membahas kemarin. Baik, yang pertama banget yang memang sekarang kita coba sedikit membahas mengenai pemodalan, karena terkait jujur aja saya mendengarkan beberapa orang yang kita coba tanya juga kenapa sih sekarang tidak memulai sesuatu yang sifatnya usaha, karena pekerjaan kita tahu sendiri dengan kondisinya sekarang pandemi itu terkait banyak yang memang dirumahkan. Nah, saya punya atensi sekarang untuk merintis usaha karena posisinya ada beberapa hal yang memang harus kita tahu juga, bahwa untuk usaha itu ada yang namanya pemodalan. Baik, tidak salah juga tidak benar juga, karena posisinya kalau tidak salah memang modal itu berkaitan dengan keuangan yang memang harus dimiliki untuk memulai usaha. Hanya tidak benar karena modal itu tidak hanya berkaitan dengan keuangan yang memang kita miliki, karena terkait ada hal yang sifatnya beberapa kayak semacam potensi diri, itu merupakan modal yang terkuat untuk memulai usaha. Terus beberapa hal kayak kelebihan ataupun misalkan sarana yang kita miliki, baik menggunakan smartphone atau telepon yang kita punya, yang memang sekarang bisa dilakukan teman-teman untuk berjualan online. Dan memang hal itu menginisiatif saya juga untuk mengarah kepada pembentukan Ozalin BTL dengan dibantu beberapa orang rekan yang memang tim kita untuk bisa memulai penjualan Oza Limit Air. Dan yang saya lakukan bisa teman-teman juga lakukan, penjualan online. Dan terkait dengan beberapa hal yang memang bimbingan untuk memulai, baik dari marketplace, kita bilang branding aja ya, apa ya, misalkan dari marketplace Shopee, Tokopedia, itu bisa teman-teman lihat di YouTube juga, dan itu bahasanya lumayan cukup lengkap. Dan terkait dengan apa yang saya lakukan sekarang, itu ada hal yang memang kita mesti utamakan mengenai pemodalan, itu pemodalan yang sifatnya diri, kekuatan diri sendiri. Karena yang namanya apapun yang dilakukan dengan potensi yang kita miliki, dengan diri yang memang kita punya, itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat fantastis lah hasilnya. Oke, yang pertama banget dulu sempat saya utarakan juga, bahwa potensi diri itu terkait dengan hal yang namanya kekuatan pribadi. Memulai berkembang di usia 40 telah saya coba utarakan kemarin, bahwa ada hal yang memang harus ditingkatkan dengan kondisi kesehatan di usia 40. Buat teman-teman yang sudah cukup uh, meraih atau cukup berlatih di usia awal di 20-30, insya Allah nanti usia 40 akan menjadi lebih baik dalam hal perkembangan kesehatan. Nah, yang namanya diri itu sendiri, yang pertama banget tadi masalah potensi kekuatan yang harus teman-teman latih melalui pemanasan ataupun olahraga ringan selama satu hari uh, dijadwalkan selama setengah jam aja untuk dilakukan di halaman ataupun misalkan bisa berlari ringan. Yang kedua itu yang mau saya coba utarakan sekarang adalah mindset yang memang harus dimiliki. Mindset itu sendiri, kalaupun untuk mulai berkembang menjadi lebih baik, itu harus positif. Mulai dengan persiapan ya, persiapan untuk menjadi seorang pengusaha.
memang tadi sempat kita bicarakan juga mengenai pemodalan. Tapi kita coba mengutarakan bagaimana memaksimalkan modal yang paling awal atau yang paling utama. Jadi posisi diri adalah yang paling utama. Kalaupun boleh saya menyebutkan, menjadi seorang pengusaha itu memiliki potensi untuk bekerja selama 24/7. Artinya selama 24 jam dan 7 hari kita harus berusaha dengan keras bagaimana mencari strategi dan taktik selama harus mengembangkan usaha yang kita miliki. Yang kedua, kalaupun misalkan kita coba lihat juga bahwa potensi diri yang memang harus dimiliki itu dari kesehatan yang tadi saya bicarakan. Yang kedua juga posisi fisik ataupun misalkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Maksud saya, ilmu sendiri itu teman-teman harus memiliki beberapa pemahaman yang baik tentang tata kelola atau manajemen, baik berupa manajemen keuangan atau manajemen perusahaan yang akan kita jalankan. Nah, untuk meningkatkan pemahaman teman-teman soal manajemen atau tata kelola atau ilmu apapun yang memang untuk memulai usaha, bisa teman-teman melihat video YouTube seperti ini, atau misalkan bisa teman-teman lakukan membaca dalam hal meningkatkan pemahaman teman-teman dalam merintis usaha. Satu buku yang saya masih ingat dan yang saya senang untuk membaca adalah dari penulis Dale Carnegie. Kalaupun beliau itu menuliskan, kalau nggak salah, How to Win People and How to Influence People, itu ada kaidah-kaidah yang harus kita sedikitnya memberikan atensi, karena interaksi dengan orang itu benar-benar sangat jauh lebih baik jika kita bisa menguasai strateginya. Pertama banget, kalau misalkan dari ilmu yang saya tahu, bahwa untuk influence people itu kita harus tahu dari sifat dasar manusia, karena manusia cenderung mendengarkan ataupun pengen tahu tentang diri sendiri, bukan orang lain. Jadi untuk berinteraksi dengan orang, silakan untuk bisa mencari tahu bagaimana informasi tentang orang lain. Kita mulai dengan persiapan ya. Persiapan untuk menjadi seorang pengusaha. Memang tadi sempat kita bicarakan juga mengenai pemodalan. Tapi kita coba mengutarakan bagaimana memaksimalkan modal yang paling awal atau yang paling utama. Jadi posisi diri adalah yang paling utama. Kalaupun boleh saya menyebutkan, menjadi seorang pengusaha itu memiliki potensi untuk bekerja selama 24/7. Artinya selama 24 jam dan 7 hari kita harus berusaha dengan keras bagaimana mencari strategi dan taktik selama harus mengembangkan usaha yang kita miliki. Yang kedua, kalaupun misalkan kita coba lihat juga bahwa potensi diri yang memang harus dimiliki itu dari kesehatan yang tadi saya bicarakan. Yang kedua juga posisi fisik ataupun misalkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Maksud saya, ilmu sendiri itu teman-teman harus memiliki beberapa pemahaman yang baik tentang tata kelola atau manajemen, baik berupa manajemen keuangan atau manajemen perusahaan yang akan kita jalankan. Nah, untuk meningkatkan pemahaman teman-teman soal manajemen atau tata kelola atau ilmu apapun yang memang untuk memulai usaha, bisa teman-teman melihat video YouTube seperti ini, atau misalkan
bisa teman-teman lakukan membaca dalam hal meningkatkan pemahaman teman-teman dalam eh, merintis usaha. Satu buku yang saya masih ingat dan yang saya senang untuk membaca adalah dari penulis Dale Carnegie. Kalaupun beliau itu menuliskan kalau nggak salah How to Win People and How to Influence People, itu ada kaidah-kaidah yang harus kita sedikitnya memberikan atensi, karena interaksi dengan orang itu benar-benar sangat jauh lebih baik jika kita bisa menguasai strateginya. Pertama banget, kalau misalkan dari ilmu yang saya tahu, bahwa untuk influence people itu kita harus tahu dari sifat dasar manusia, karena manusia cenderung mendengarkan ataupun pengen tahu tentang diri sendiri, bukan orang lain. Jadi untuk berinteraksi dengan orang, silakan untuk bisa mencari tahu bagaimana informasi tentang orang lain. Demikian penjelasan dari kami soal merintis usaha dan memiliki modal yang paling utama untuk ditingkatkan, yaitu potensi diri untuk berkembang. Baik, kita lanjutkan nanti dengan materi selanjutnya. Yang terima kasih banyak teman-teman udah bisa sempat hadir dan subscribe di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.